Program makan bergizi gratis atau MBG kini tengah menjadi sorotan publik dan memicu polarisasi aksi massa. Berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan menuntut pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh hingga menghentikan program tersebut. Sebaliknya, elemen masyarakat pendukung juga menggelar aksi tandingan untuk memastikan keberlanjutan program MBG. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini sekadar perbedaan pandangan dalam demokrasi? Ataukah ada pertarungan kepentingan yang lebih besar di baliknya? Di satu sisi, para pendukung MBG menilai program ini sebagai investasi strategis untuk masa depan bangsa. Mereka berargumen bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan bagi anak-anak usia sekolah. Bagi kelompok ini, MBG bukan hanya soal memberikan makan bergizi gratis. Program ini dipandang sebagai upaya membangun generasi yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih produktif di masa depan. Mereka juga melihat adanya dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok program tersebut. Dalam pandangan mereka, MBG bukan sekadar belanja negara, tetapi investasi soal dan ekonomi yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, kritik terhadap MBG juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Kelompok yang kritis mempertanyakan apakah program sebesar ini telah dirancang dan dijalankan dengan tata kelola yang memadai. Mereka menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah yang mencapai ratusan triliunan rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Bagi mereka, anggaran sebesar itu harus disertai transparansi, pengawasan yang ketat, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Kekhawatiran tersebut semakin menguat ketika muncul berbagai polemik di lapangan, mulai dari persoalan distribusi, kesiapan dapur penyedia makanan, dan kualitas pengawasan, hingga berbagai dugaan penyimpangan yang kemudian menyeret ex-kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 wakil kepala BGN serta pihak lainnya. Karena itu, sejumlah kelompok masyarakat dan aktivis meminta audit menyeluruh terhadap program ini. Bahkan, sebagian di antaranya mengusulkan moratorium atau penghentian sementara sampai evaluasi komprehensif dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar pertarungan antara kubu pendukung dan penentang. Namun di tengah derasnya gelombang demonstrasi yang terjadi, muncul sejumlah pertanyaan yang sulit diabaikan begitu saja. Beberapa kalangan mulai menyoroti sejumlah kejanggalan yang tampak di permukaan. Misalnya kemunculan aksi-aksi dengan tema dan tuntutan yang hampir seragam di berbagai daerah dalam waktu yang berdekatan. Narasi yang dibawa sebagian kelompok terlihat memiliki pola yang mirip, bahkan pada beberapa kesempatan menggunakan istilah slogan dan tuntutan yang hampir identik. Tentu saja, kesamaan tuntutan bukanlah bukti adanya pengendalian oleh pihak tertentu. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat dan membentuk kesamaan pandangan di banyak tempat secara bersamaan. Namun di sisi lain, fenomena tersebut tetap memunculkan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah seluruh gerakan itu benar-benar tumbuh secara organik dari keresahan masyarakat, ataukah terdapat proses koordinasi yang lebih terstruktur di belakang layar? Pertanyaan itu semakin menguat ketika sebagian kalangan mulai menerka keberadaan aktor intelektual di balik berbagai aksi tersebut. Siapa pengorganisirnya? Siapa yang mengordinasikan? Siapa penyedia logistiknya? Dan siapa yang memiliki kepentingan terbesar atas arah perdebatan yang sedang berkembang? Dalam demokrasi, mobilisasi massa bukanlah sesuatu yang asing. Hampir setiap gerakan sosial maupun politik membutuhkan organisasi, jaringan, dan koordinasi agar pesannya dapat tersampaikan secara efektif. Karena itu, keberadaan pihak yang mengorganisir aksi tidak otomatis berarti aspirasi yang disampaikan menjadi tidak sah. Namun persoalannya menjadi berbeda ketika publik tidak memperoleh gambaran yang jelas mengenai siapa yang berbicara dan atas nama siapa. Sebagian kelompok mengatasnamakan masyarakat, sebagian mengatasnamakan relawan, sebagian mengatasnamakan aliansi tertentu, tetapi tidak semua memiliki tingkat transparansi yang sama mengenai struktur organisasi, sumber pendanaan kegiatan, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, pertanyaan serupa juga layak diajukan kepada kelompok yang mendukung program MBG.
Apakah seluruh dukungan yang muncul benar-benar lahir dari pengalaman langsung masyarakat terhadap manfaat program? Ataukah sebagian di antaranya merupakan upaya membangun opini publik untuk memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah? Dengan kata lain, tanda tanya tidak hanya diarahkan kepada pihak yang mengkritik MBG. Tanda tanya yang sama juga dapat diarahkan kepada pihak yang membelanya. Disinilah perdebatan mengenai MBG menjadi semakin menarik. Karena isu ini perlahan tidak lagi sekadar berbicara tentang gizi anak, kualitas sumber daya manusia, atau efektivitas penggunaan anggaran negara. Perdebatan ini mulai memasuki wilayah yang lebih luas, yaitu pertarungan narasi, pertarungan kepentingan, dan perebutan pengaruh terhadap opini publik. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan. MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah dengan nilai anggaran yang sangat besar dan dampak politik yang tidak kecil. Dalam situasi seperti itu, sangat mungkin muncul berbagai kelompok yang berusaha mempengaruhi arah diskusi publik. Ada yang bergerak karena idealisme, ada yang bergerak karena kepentingan ekonomi, ada yang bergerak karena kepentingan kelembagaan, dan mungkin saja ada yang melihat isu ini sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih luas. Masalahnya, publik seringkali hanya melihat kerumunan massa di jalanan tanpa mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Kita melihat spanduk, kita mendengar orasi, kita menyaksikan teriakan dukungan maupun penolakan, tetapi kita tidak selalu mengetahui siapa yang mengatur panggungnya, siapa yang mengarahkan narasinya, dan siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari menguatnya konflik opini tersebut. Karena itulah, ketika kita melihat kerumunan massa turun ke jalan, muncul pertanyaan yang terus berulang di ruang publik. Apakah mereka bergerak atas kesadaran sendiri, atau ada pihak yang menggerakkan? Mungkin jawaban atas pertanyaan itu tidak sesederhana hitam dan putih. Bisa jadi ada aspirasi yang benar-benar lahir dari bawah. Bisa jadi ada organisasi yang membantu mengonsolidasikan aspirasi tersebut. Bisa jadi ada kepentingan tertentu yang ikut menumpang di dalamnya. Dan bisa jadi seluruh faktor tersebut hadir secara bersamaan. Dan pada akhirnya, yang lebih penting bukanlah siapa yang paling keras berteriak di jalanan, siapa yang paling aktif membangun opini di media sosial, atau siapa yang paling piawai memainkan narasi. Yang lebih penting adalah substansi dari persoalan yang sedang diperdebatkan. Apakah kritik yang muncul memiliki dasar yang kuat? Apakah dukungan yang diberikan didukung oleh data dan hasil yang nyata? Apakah pengelolaan program sudah cukup transparan? Apakah pengawasan berjalan efektif? Dan yang paling penting, apakah manfaat yang dijanjikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Karena masa depan MBG tidak akan ditentukan oleh demonstrasi, baik yang mendukung maupun yang menolak. Masa depan program ini akan ditentukan oleh suatu hal yang jauh lebih sederhana, yakni hasil. Jika MBG mampu memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, serta dikelola secara transparan dan akuntabel, maka dukungan publik akan datang dengan sendirinya. Namun jika pelaksanaannya dipenuhi persoalan, ketidakefisienan, dan minim pengawasan, maka kritik akan terus bermunculan, sekeras apapun pembelaan yang diberikan. Demokrasi pada akhirnya bukan soal memilih antara mendukung atau menolak. Demokrasi adalah ruang untuk menguji sebuah kebijakan melalui fakta, data, dan hasil nyata. Karena itu, mungkin pertanyaan terbesar hari ini bukan lagi apakah masa pro dan kontra MBG bergerak sendiri atau digerakkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah program makan bergizi gratis benar-benar mampu menjawab kebutuhan rakyat Indonesia, atau justru menjadi program besar yang masih harus membuktikan manfaatnya di hadapan publik?